He didn't look like anybody's notion of somebody who would tear apart young girls. My name is Ted Bundy. I've never spoken to anybody about this. I am looking for an opportunity to tell the story as best I can. This type chooses a victim for a reason. Possession, control, violence. Talked in terms of a voice in his head, and this voice would start saying things about women. He had very blue eyes. When he really got going, his eyes went absolutely black. Murder leaving a person of this type hungry, unfulfilled, would also leave him with the obviously irrational belief that the next time he did it, he would be fulfilled. And the next time he did it, he would be fulfilled. Or the next time he did it, he would be fulfilled. Bundy has escaped, suspected of dozens of sex killings in Washington State, Idaho, Utah, and Colorado. I think things are going to work out. That's about all I can say. Bundy is acting as his own lawyer. What is unusual to see is that many of the onlookers are women. You're a little scared when you look at him? He just doesn't look like the type to kill somebody. Serial killer Theodore Bundy has escaped once again. One of the FBI's most wanted men. He was charming, good-looking, smart. You sure you have the right guy? I'm not an animal, I'm not crazy, I'm not a split personality. I mean, I'm just a normal individual. What's up Jung, For di sini dan selamat datang di For Homes, yang mana di sini adalah episode kedua. Gua bakal bahas berantai lagi di Amerika di abad ke-20. Namanya udah melanglang buana, yaitu Ted Bundy, pembunuh yang kejam namun mempesona. Tapi kalau misalkan buat teman-teman nih, sebelum mulai jangan lupa diklik tombol subscribe, di like juga, di share juga, di komen juga kalau misalkan ada yang ketinggalan dari gue. Saya langsung aja, let's begin the case on the For Homes. Berwajah tampan, bermulut manis, gak ada yang mengira kalau misalkan dia adalah seorang pembunuh berantai yang kejam dan juga sadis. Ted Bundy adalah salah satu penjahat yang paling terkenal di Amerika di abad ke-20. Jadi ia didakwa telah menculik, memperkosa, dan juga membunuh, bahkan memutilasi para korbannya yang sebagian besar merupakan cewek-cewek ya, para wanita muda itu. Terlahir dengan nama Theodore Robert Cowell. Jadi si Ted Bundy ini gak pernah sebenarnya mengenal siapa sih bokapnya gitu, siapa ayahnya yang sebenarnya. Jadi ia lahir dari hubungan di luar pernikahan dari keluarga yang padahal taat agama. Wow. Jadi kelahiran Ted cukup memilukan bagi keluarganya yang religius ya. Oleh karena itu akhirnya ia dibesarkan dan diakui sebagai anak dari kakek dan juga neneknya. Sedangkan ibu kandungnya pada awalnya diperkenalkan sebagai kakaknya gitu. Jadi mungkin dia punya kakak cewek, enggak, dia punya ibu. Nah, ibunya itu dianggap kakak gitu mungkin ya. Dikenalkan sebagai kakak gitu. Nah, berdasarkan keterangan dari bibinya dan juga suatu wawancara, Ted udah menunjukkan ketertarikan pada hal yang aneh seperti benda tajam gitu. Bahkan ia mulai itu sejak usia 3 tahun gitu. Si Ted ini ini bahkan pernah mengelilingi bibinya dengan pisau gitu, dan juga kemudian menampilkan senyuman yang aneh gitu. Terus Ted juga sering berbicara sendiri gitu, ngomong sendiri tanpa ada kehadiran orang lain di sana gitu. Apakah dia bisa ngomong sama jin gitu? Sering berjalannya waktu, akhirnya ibunya menikah lagi dengan Johnny Culpeper Bundy. Jadi seorang koki di sebuah rumah sakit. Dan akhirnya Ted mendapatkan nama belakangnya Bundy dari ayah tirinya. Nah, baru dari situ ia mengetahui bahwa si kakak cewek ini yang dikenal sebagai kakak ternyata adalah ibu kandungnya sendiri. Dari sini ya akhirnya kalau zaman sekarang anak-anaknya bilang mental breakdown gitu. Jadi di sini ia mulai mentalnya jatuh gitu setelah mengetahui bahwa kakaknya adalah ibunya gitu. Wow, parah sih emang. Akhirnya dia menjadi pendiam, akhirnya dia juga mengisolasi diri, dia jadi introvert gitu, jadi wibu gitu. Terus setelah lulus dari SMA pada tahun 1964, melanjutkan pendidikannya dan lulus dengan sangat baik di Universitas Washington jurusan psikologi gitu. Pengetahuannya tentang ilmu psikologi dan juga perilaku manusia inilah yang akhirnya membuat
si doi, si Ted ini mudah untuk mempengaruhi dan juga memperdayai si korban gitu. Banyak dokumentasi yang menyatakan bahwa disinilah ia bertemu dengan cinta pertamanya, yaitu Stephanie Brooks, first love gitu. Jadi ini adalah teman sekelas ketika kuliah yang sampai kini sebenarnya identitasnya masih belum diketahui gitu, si Stephanie Brooks ini. Jadi Stephanie Brooks ini adalah obsesi dari Ted Bundy. Kenapa jadi harus dinyatakan obsesi? Hampir dari semua korbannya itu memiliki persamaan atau ciri yang sama dengan si Stephanie, entah itu dari profil usia, bentuk rambut, dan juga kontur wajahnya mungkin ya. Ted Bundy pernah mengalami penolakan dari Stephanie Brooks karena status sosial dan juga ekonominya yang dianggap tidak setara dengan si Stephanie tadi. Akhirnya ya udah, gue gak mau sama lu gitu. Akhirnya dia obses gitu. Terus si Ted Bundy ini juga melanjutkan pendidikannya dan mengambil jurusan hukum gitu. Nggak cuma psikologi, dia ngambil juga hukum. Namun nggak ya selesaikan gitu. Hukumnya nggak dia sampai lulus gitu. Tapi diketahui bahwa ia telah menjadi pembela atau pengacara bagi dirinya sendiri dalam kasusnya. Jadi dia jadi pelaku, jadi tersangka, tapi dia juga menjadi pengacara sekaligus pembela buat diri sendiri gitu. Emang bisa gitu. Gak ada yang tahu pasti sejak kapan si Ted Bundy ini mulai melakukan aksi kejinya. Dalam beberapa keterangan kepolisian, ia nggak pernah sama sekali benar-benar menceritakan urutan kejadian yang pasti gitu. Ia seringkali mempengaruhi atau mempermainkan si polisi dengan memberikan keterangan yang berubah-ubah gitu. Bahkan ia baru mengakui bahwa bukan pernah sih, tapi melakukan semua kejahatannya di saat-saat terakhir sebelum menerima eksekusi buat hukuman mati gitu lah, di kursi listrik. Konslet kagak ya. Ia mengakui sekitar 30 orang atau 30 kali pembunuhan, tapi keterangannya masih diragukan gitu. Karena banyak yang yakin bahwa korbannya itu lebih dari 30, bahkan bisa mencapai 100 orang lebih malah gitu. Nah, terus pada tanggal 16 Agustus 1975 si Ted ini ditangkap oleh polisi gitu, yang bernama Bob Hayward gitu, yang sedang melakukan patroli pada saat itu. Di sana si Ted disebutkan mencurigakan karena berkeliling di area pemukiman pada waktu subuh dan meninggalkan area itu dengan kecepatan tinggi. Karena curiga pun si Ted akhirnya diperiksa dan digeledah gitu. Dan setelah digeledah ternyata menemukan beberapa barang bukti seperti topeng ski, linggis, borgol, tali, kantong sampah juga. Awalnya si polisi ini ngira kayak ya udah ini mungkin perampok yang pengen beraksi aja gitu di sekitar pemukiman. Namun nggak diduga sama sekali, ternyata kejahatan besar akhirnya mulai terungkap. Terus selanjutnya ada lagi barang yang ditemukan polisi, seorang detektif bernama Jerry Thompson. Jadi mengingat deskripsi si mobil Ted ini sebagai ciri dan juga tersangka kasus penculikan terhadap seorang wanita bernama Carol Darrows pada November 1974. Did he look different today than as you remembered him to? He's like different every time I seen him. He's changed. Look different all the time. Dalam penyelidikannya lebih lanjut, tempat tinggal si Ted ini juga sempat digeledah gitu loh, dan ditemukan beberapa bukti yang tidak cukup kuat untuk mendakwanya. Akhirnya ia dibebaskan, namun masih dalam pengawasan polisi. Selanjutnya polisi juga melakukan wawancara terhadap Elizabeth Clover, kekasihnya saat itu si Ted. Dalam keterangannya, Elizabeth mengatakan bahwa ia sering menemukan benda yang mencurigakan seperti pisau gitu, pisau daging yang gak pernah digunakan sama sekali buat memasak. Terus ada pisau bedah juga walaupun dia bukan dokter gitu loh. Terus ada sarung tangan, ada pakaian wanita dalam apartemennya. Elizabeth juga pernah bilang kalau dia pernah mendapat ancaman dari si Ted gitu, pernah diancam dibunuh gitu, serta mengalami kehilangan barang yang berharga gitu loh. Keterangannya itu pun akhirnya menguatkan kembali dugaan kriminal, dan akhirnya polisi mulai melakukan penyelidikan terhadap si Ted ini lebih agresif gitu. Ted Bundy tercatat 2 kali melarikan diri dari penjara. Yang pertama pada tanggal 7 Juni 1977. Jadi ketika itu ia masih menghadiri sidang pembelaannya di sana. Dia juga menjadi pengacara bagi dirinya sendiri, makanya dia nggak diborgol gitu. Beda sih kalau case-nya kayak Agus Buntung gitu. Tapi ini emang nggak diborgol karena dia berperan jadi 2 karakter gitu dalam satu sidang. Akhirnya saat jeda ia izin untuk mengunjungi perpustakaan di gedung pengadilan tersebut dalam rangka meneliti, alasannya ya dalam rangka meneliti buat
terkait kasusnya gitu loh. Nah, ketika ia tertutup oleh rak buku perpustakaan, akhirnya dia nggak kelihatan sama penjaga dan akhirnya dia mencoba untuk kabur gitu. Nah, untuk kabur dia akhirnya menjadi buronan selama 6 hari dengan kaki kanan terluka. Ia pun akhirnya menjadi pencuri makanan untuk bertahan hidup lah selama 6 hari tersebut. Sampai pada akhirnya ia tertangkap kembali oleh polisi dan si Ted kembali dikirim ke penjara Garfield County. Terus di sana ia mengabaikan saran dari para teman dan juga pengacara untuk tetap tinggal karena ada kesempatan untuk bebas dari kasus ini. Tapi ia malah mencoba untuk menyusun rencana baru lagi buat kabur gitu loh. Dia mendapatkan denah penjara, terus dia nyimpan juga gergaji besi dari napi lain, uang $500 yang ia kumpulkan selama 6 bulan. Ia juga menurunkan berat badan sampai 16 kilo. Wah, gila banget sih emang. Tiap malam, misalkan ketika napi lain lagi pada mandi, entah itu tidur atau mandi, si Ted menggergaji bagian atas selnya dan juga membuat lubang untuk melarikan diri. Terus pada tanggal 30 Desember ketika beberapa staf sedang berlibur akhir tahun, ada ya staf penjara libur, perawat kagak ada men, cuti itu pun terbatas gitu. Akhirnya Ted menumpuk buku-buku dan menutupnya dengan selimut seolah-olah ia sedang tidur. Kemudian ia naik ke langit-langit dan mengikuti rute yang sudah ia persiapkan sebelumnya. 17 jam kemudian staf penjara baru mengetahui bahwa si Ted Bundy udah kabur. Nah, salah satu alasan kenapa si Ted Bundy ini sulit buat ditemukan ya, susah banget nih ditangkap gitu loh. Dalam aksinya melarikan diri adalah karena kemampuannya untuk menyamar dan juga berbaur dengan lingkungan sosial kayak bunglon gitu loh. Jadi beberapa orang yang berinteraksi dengan si Dois, dengan si Ted Bundy, kadang-kadang nggak menaruh rasa curiga bahwa ia adalah seorang pembunuh berdarah dingin yang sedang diincar oleh polisi dan juga mengincar mangsa lain gitu loh. Dalam beberapa aksi pembunuhannya ia juga tercatat pernah menyamar sebagai seorang polisi, pernah juga sebagai pemadam kebakaran gitu. Terus jadi mahasiswa udah pernah juga, ataupun pelajar dengan nama yang pastinya penampilan juga berbeda-beda gitu tiap kali dia nyamar. Setelah sukses melarikan diri untuk kedua kalinya, Ted akhirnya sampai di Michigan dengan menggunakan kereta api. Ia kemudian mencuri sebuah mobil di jalan lah menuju ke Florida. Di sana ia menyamar sebagai mahasiswa yang bernama Chris Hagen. Dalam pernyataannya pada awalnya si Ted Bundy ini pengen cari kerjaan, cari loker lah yang legal, dan akhirnya ketika dia pengen nyari kerja dia terhalang oleh identitas gitu. Dia melakukan pencurian di beberapa swalayan setempat gitu buat bertahan hidup daripada dia kerja, tapi akhirnya ketahuan. Aduh, bodoh sih dia juga nyuri, akhirnya pada ketahuan juga kan. Nah, terus pada 15 Januari 1978, hanya dalam waktu seminggu sejak kedatangannya di Florida, akhirnya Ted memasuki kawasan Florida State University. Jadi tempatnya di asrama wanita di Chi Omega, dan sekitar jam 2.30 dini hari ia memukul dan juga membunuh dua mahasiswa yang sedang tertidur pulas, yaitu Margaret Bowman 21 years old, terus ada Lisa Levy 20 years old, dan cukup dua aja. Para korbannya itu bahkan mengalami penyiksaan sebelumnya dibunuh. Ia akhirnya pergi ke kamar sebelah tempat Karen Chandler dan juga Kathy Kleiner memukuli dan juga menganiaya keduanya dan meninggalkan mereka dalam keadaan luka parah. Karena ada lampu mobil yang menerangi kamar, mereka akhirnya membuat si Ted ini kabur gitu. Setelah meninggalkan Chi Omega, Ted memasuki rumah yang gak jauh dari sana. Ia melukai lagi nih si wanita lain lagi. Ia bahkan membuat mahasiswa tersebut jadi tuli permanen. Modus awal dalam melakukan kejahatan si Ted Bundy ini biasanya menarik simpati dulu para wanita muda dengan berpura-pura terluka. Kayak Agus banget sih ya pokoknya. Ia biasanya menggunakan gips palsu di tangannya atau menggunakan tongkat penyangga di kakinya sebagai wujud kelemahan. Nah, setelah itu dengan rayuan dan juga mulut manisnya ia meminta korbannya yang wanita muda gitu loh untuk membantunya mengambilkan buku yang terjatuh atau menyeberangi jalan. Lalu ia memanfaatkan kebaikan mereka itu sebagai mangsa si Ted Bundy gitu. Nah, ketika korbannya mendekati mobil VW yang biasa digunakan untuk aksinya, ia selalu memukul korban dengan besi atau benda keras lainnya dan akhirnya memborgol, lalu kemudian menculik para korbannya tersebut. Ia akhirnya setelah menculik melakukan berbagai tindakan keji, mulai dari penganiayaan, pemerkosaan, pembunuhan, mutilasi. Bahkan ia juga seringkali melakukan hubungan seksual dengan mayat korbannya. So freaky. Itu kalau bisa disebut apa ya? Necrophilia kalau nggak salah.
Nah, kejahatan brutal dan juga penangkapan Ted Bundy ini semakin menjadi-jadi gitu, dan terus memakan korban dari aksinya. Ia bahkan menculik seorang siswi dari SMP yang bernama Kimberly Leach yang masih berusia 12 tahun saat itu ya. Kimberly mengalami penganiayaan, perkosaan sampai akhirnya dibunuh dan juga dibuang di kandang babi gitu. Babi emang Ted Bundy ini. Kesel banget ya. Terus pada akhirnya di tanggal 15 Februari 1978 aksi Ted pun berakhir. Jadi setelah ia diberhentikan oleh polisi yang sedang patrol dan juga curiga dengannya. Sama seperti penangkapan yang pertama ya. Jadi sempat terjadi perlawanan, tapi akhirnya ia berhasil dan lumpuh lah akhirnya. Di dalam mobil VW curian dia yang ia gunakan, polisi menemukan 3 set ID card mahasiswi, terus 21 kartu kredit curian, ada TV curian juga, ngapain gitu, dia nyuri TV gitu, kocak banget. Dan juga kostum yang digunakan oleh Ted ketika menyamar menjadi seorang pemadam kebakaran, terus juga polisi atau apapun itu. David Lee adalah petugas kepolisian yang menangkapnya saat itu. Dan setelah ditangkap ternyata udah dicek gitu, ternyata si Ted Bundy ini masuk 10 daftar buronan yang dicari oleh FBI gitu. Selain karena jumlah korban yang banyak dan juga tindakan keji yang dilakukannya, kasus ini menjadi viral di eranya karena merupakan kasus pembunuhan yang pertama yang disiarkan di Amerika Serikat gitu, yang disiarkan di televisi secara nasional di Amerika Serikat. Bahkan kasus ini diliput oleh 250 wartawan yang berbeda dari 5 benua. Ted Bundy pun akhirnya terkenal gitu karena ia sendiri yang yang menjadi pengacara untuk diri sendiri. Pesona kecakapannya, ngomong dia dan lain-lain, dalam bicara, dalam ketampanan juga, dalam mengambil keputusan di sidang itu menjadi tempat cewek-cewek melihat dia gitu. Dia jadi idola gitu. Walaupun tetap sebagian besar masyarakat mengutuk dan juga membenci atas tindakan yang dia lakukan gitu. Nah, satu hal yang juga cukup fenomenal dalam kasus ini adalah si Ted Bundy melakukan pernikahan ketika persidangan sedang berlangsung. Kayak mana itu? Macam-macam aja sih Ted Bundy ini. Carol Ann Boone yang merupakan mantan rekan kerja dan juga saksi dalam persidangan saat itu menerima lamaran Ted. Dan menurut hukum yang berlaku di negara bagian Florida, mereka menjadi pasangan suami istri yang sah pada tanggal 10 Februari 1980. Emang kocak sih. Pada putusan persidangan, Ted akhirnya dijatuhi hukuman mati untuk ketiga kalinya dengan media yang ketiga nih, kursi listrik. Dan eksekusinya dilakukan 9 tahun kemudian. Ted sempat melakukan aksi melarikan diri untuk ketiga kalinya, namun gak berhasil karena setelah penjaga menemukan gergaji besi, ia kemudian dipindahkan ke sel dengan tingkat keamanan yang lebih baik gitu yang ketiga kalinya. Ia juga sempat terlibat dalam aksi pemukulan antar geng sesama terpidana hukuman mati, dan juga ditemukan bertukar surat dengan John Hinckley Jr., seorang penjahat yang melakukan percobaan pembunuhan pada Presiden Amerika pada saat itu. Terus pada bulan Oktober 1984, Ted bekerja sama dengan Robert D. Cavell, seorang mantan petugas penegak hukum dan juga seorang detektif independen. Jadi mereka berbagi pengetahuan tentang profiling seseorang pembunuh berantai lainnya, terus psikologi lah. Gary Ridgway yang dikenal sebagai Green River Killer yang telah menewaskan setidaknya 50-70 korban. Akhirnya Ted memberikan analisanya mengenai profil dari si Green Killer tadi, mengenai profil psikologis, motivasi dan juga perilaku pembunuh tersebut. Ia juga bahkan memberikan saran agar polisi menunggu di tempat pelaku menguburkan jasad korbannya yang masih baru gitu, karena pelakunya akan kembali dan juga udah pasti gitu. Ternyata bener gitu si Ted tadi. Pada akhirnya Green River Killer akhirnya tertangkap gitu loh. Jadi pengakuan yang tersirat dari si Ted tadi emang gak bisa dipungkiri, ini orang cerdas banget gitu, pinter gitu loh. Walaupun Ted gak pernah mengakui kejahatannya sampai pada hari akhir hukuman matinya, ia sempat beberapa kali menerima kunjungan untuk wawancara ketika ia berbicara dengan Stephen McCall dan juga Hugh A. Nisworth. Jadi dua orang jurnalis yang juga menulis buku tentang si Ted Bundy gitu. Dalam sesi tersebutlah ia juga pertama kali menceritakan rincian dan juga proses berpikirnya dalam melakukan berbagai tindakan. Namun Ted berbicara layaknya orang ketiga atau ia berbicara seperti orang lain gitu.
Nah, hal ini diduga ia melakukan untuk terhindar dari melakukan berbagai kejahatan yang kejam. Terus dalam suatu wawancara, Ted juga pernah menceritakan kepada agen khusus profiler kriminal dari agen FBI, William Hickmeyer, bahwa ada kepuasan yang mendalam yang tidak bisa sama sekali ia dapat jelaskan gitu. Yang ia dapatkan ketika melakukan serangkaian pembunuhan gitu. Ya, namanya juga kalau misalkan psikologis mentalnya sakit gitu, gak bisa dijelasin gitu. Terus Ted juga menjelaskan bahwa ia melakukan pembunuhan bukan karena kekerasan, bukan juga kejahatan gitu, ataupun nafsu. Jadi setiap korban yang dibunuhnya pada akhirnya menjadi bagian dari dirinya. Ted yang pada awalnya adalah seorang pembunuh yang amatir, impulsif, dan juga membunuh karena nafsu semata, akhirnya kemudian ia menjadi seorang pemangsa yang liar gitu. Pemangsa yang benar-benar mencari korbannya untuk dihabisin gitu. Menjelang hari eksekusi matinya melalui kursi listrik, Ted Bundy akhirnya mengakui pembunuhan yang dituduhkan kepadanya. Ia bahkan menjelaskan dengan detail gimana caranya dia melakukan penculikan, terus melakukan pembunuhan, dan juga letak mayat korban yang belum ditemukan. Ted juga mengaku kepada detektif kepolisian bahwa ia melakukan lebih dari lebih banyak lah pembunuhan daripada yang selama ini dituduhkan kepadanya. Jadi ia akhirnya kemudian meminta waktu tambahan sebelum dieksekusi untuk menjelaskan beberapa detail yang sebelumnya ia sembunyikan. Nah, pihak pengadilan akhirnya menyatakan bahwa ini adalah strategi baru Ted dalam memperpanjang hidupnya, ya, daripada kepada kalau kita orang Banjar itu bilangnya. Ia juga sempat melakukan negosiasi ke berbagai pihak termasuk pengadilan dan juga keluarga korban. Namun hasilnya nggak ada guna gitu, tetap sia-sia gitu. Eksekusi tetap akan dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan gitu. Ini sumpah, ini kalau kalian baca profilnya emang kayak kagus buntung sih. Ted Bundy akhirnya dieksekusi pada 24 Januari 1989 pada jam 7.16 pagi. Menurut keterangan beberapa saksi yang ada di sana, ia juga sempat menangis dengan kencang dan keras sebelum kursi listriknya akhirnya menyalakan, dan juga ia menerima hukuman atas perbuatannya. Killer dies with a smile on his face. Jadi kematiannya disambut gembira oleh ratusan orang, termasuk para keluarga korban dan juga pihak kepolisian. Jasadnya dikremasi dan juga abunya disebar di tempat yang dirahasiakan itu. Media lokal sempat memberitakan bahwa ia mati dengan wajah yang tersenyum. Wow, gue nggak bisa kebayang ya kalau misalkan gue hidup di era tersebut gitu loh. Walaupun mungkin gue bukan karakter yang jadi salah satu yang bakal dia incar gitu, kan gue bukan cewek gitu kan. Tapi masalahnya adalah era itu pembunuhan ada di mana-mana gitu. Era itu kayak sangat bebas sekali, bebas banget malah. Dan yang paling serem adalah ketika dia melakukan semua itu tanpa ada penyesalan. So it's freaky man. Oke teman-teman, gue rasa cukup untuk video kali ini. Panjang banget, gue sampai capek banget buat cerita. Tapi semoga kalian gak capek dengernya. Kalau misalnya kalian suka dengan cara gue cerita, kalian suka dengan cerita yang gue sampaikan, selanjutnya kita bahas siapa lagi, komen aja di bawah. Kalau misalnya kalian tahu dengan Ted Bundy, komen aja di bawah. Kalau mungkin siapa tahu gue ada ketinggalan gitu. Salah hilapnya gue mohon maaf. See you next time. Kebenaran akan selalu menemukan jalannya.